Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang saya hormati Ibu Ustazah Syarifah, yang saya hormati ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan kita kembali di majelis Al-Itqan ini dalam rangka thalabul ilmi untuk mengharapkan ridha ilahi Rabbi. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah, masih konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam, bersama Islam, karena Islam, dan untuk Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Abi Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syahrin. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Syahrin. Hurairah ini kucing, Bu, ya? Katanya dia penyayang kucing, maka dia dinamai bapaknya si kucing. Radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada iman dan Islamnya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah utusan Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak ditolak, yang doanya tidak tertolak. Kalau tidak tertolak artinya doanya diijabah, doanya dikabulkan. Siapakah 3 golongan ini? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dari pemimpin rumah tangga sebetulnya, terus RT, RW, lurah, camat, sampai raja, sampai presiden, perdana menteri, itu pemimpin.
semuanya pemimpin. Yang kedua itu adalah wasaimu hina yuftiru. Doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kalau Ustadz almarhum Sulaiman Zakawerus itu mengatakan adalah hina yuftiru, di waktu dia berbuka. Tapi saya baca hadis-hadis yang lainnya sampai dia berbuka. Jadi dari mulai puasa, sahurnya imsak itu datang, subuh itu datang, sampai maghrib itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini umum, bukan puasa Ramadan saja, bukan puasa Daud saja, bukan puasa Senin Kemis saja, bukan Yaumul Bid saja, tapi seluruh puasa yang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wada'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi, doa orang-orang yang dianiaya, doa orang-orang yang digusur. Ya? Iya. Zalimin. Nah, ya, ibu kan tahu nih kan. Nah, kayak ini bu. Nah, ini rempang yang jadi rempong ini. Jadi, Masya Allah ya. Kita lihat aja biar ada imajinasinya bu, betapa menderitanya saudara-saudara kita. Ya bu ya, menderita. Ada yang nggak bisa sekolah karena sekolahnya disemprot sama gas air mata. Saya waktu 212 yang pertama, yang ada Habib Rizik, pas itu saya di depan istana bersama Habib, bersama yang lain-lain. Memang heran juga kita itu. Kan di situ ada panglimanya dua, ada Panglima Gatot, ada Panglima Tito di situ. Saya atas nama Panglima jangan tembak gas air mata. Saya atas nama Kapolri. Tetapi kok tetap aja gitu Pak. Ini berarti ada komando yang lain. Ini menurut kita nih. Loh, kita udah di istana. Terus Habib Rizik nunjuk jam tangannya. Kita lihat itu kan, Panglima bertindak, Panglima katanya gitu. Maghrib 10 menit lagi. Artinya kan Mas Joko begitu sama Opung, ya kan? Pergi kan? Tinggal di dalam itu Wiranto sama JK. Kalau Gatot itu masuk, ya kan? Itu JK sama Wiranto nggak bisa apa-apa. Hari itu Gatot Nurmantio jadi presiden, tapi nyalinya ternyata nggak seperti Jenderal Ziaul gitu kan? Enggak, maju mundur udah. Nih kalau begini, semprot ya kan? Ustadz Aldi itu mulutnya nggak bisa dimingkem gitu Pak, karena semprotannya katanya belum dilegalisasi dari Jenewa. Jadi udah disemprotin ke kita, mulut kita mangap, nggak bisa mingkem-mingkemnya itu kita bawa ke Gatot Subroto, baru pada mingkem lagi. Bayangkanlah itu penderitaan saudara-saudara kita yang sekarang ini, ya kan? Baik, saya teruskan balik. Lagi disemprotin saya lari tidur di hotel saya. Wah, hebat ya. Alhamdulillah. Di hotel situ pikiran. Oh iya, Pak Paraharjo udah dari pakai hotel juga. Baik, kalau kita kan akar rumput tuh, grassroots, ya kan? Baik, kita lihat. Ini gambaran pemimpin yang adil yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada di depan semua. Iya. Adik saya tuh bapaknya dia pada semua di depan. Bapaknya dia,
Bapaknya dia kan? Iya. Kan bapaknya dia ada saya. Faiz ya? Iya. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Ini gambaran pemimpin yang adil yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Maka disebabkan rahmat dari Allah lintalahu, kamu bersikap lemah lembut kepada pengikutmu. Kamu bersikap lemah lembut kepada sahabat-sahabatmu. Kamu bersikap lemah lembut kepada umatmu, kepada rakyatmu. Jadi Nabi Muhammad ini kalau nggak karena rahmat Allah, susah juga berlaku lemah lembut. Bahkan kita ini ngaji ke sini berkat rahmat Allah nih Bu. Kan banyak nih acara kita kemana-mana nih hari ini kan. Ada mau ke mall, mau kan, mau ke molor, dan lain-lain gitu kan. Banyak Bu acara nih pilihan. Kenapa? Kenapa kita pilih ke Al-Itqan? Karena ini adalah berkat rahmat Allah. Kita jadi orang Islam ini berkat rahmat Allah. 7,5 miliar orang di dunia ini, yang Islam itu kan 1,3 miliar. Kalau 6 miliar lebih itu calon ke neraka pasti itu. Kalau kita kan screening dulu nanti Bu ya. Insya Allah masuk surga semua. Tapi kata Ustadz Hafiz, tahu tahun kapan itu kan. Tapi kan kita kepengennya ke surga semua Bu. Mana ada yang tahan di neraka 1 detik aja? Agak ada. Lintalah. Gambaran kelemah lembutan Nabi itu, beliau dalam hadis suka kasih makan sarapan bubur kepada Yahudi buta yang suka mencaci makinya. Pernah dengar Bu? Ya. Ngasih makan dengan lemah lembutnya. Itu Yahudi sambil ngunyah itu sambil dia mencaci maki Nabi Muhammad. Nah, ya kan? Oh, itu orang brengsek tuh, ngaku-ngaku nabi, segala macam dah. Nah, suatu saat Nabi Muhammad meninggal, sehingga yang menggantikan itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar ngasih makan. Lu nggak kayak yang biasa katanya gitu kan? Lu kasar. Kalau yang biasa tuh orangnya halus ngasih makan, nggak tersentuh tuh bibir saya tuh dia bisa masukin begitu. Iya, memang saya bukan dia. Dia yang kau caci maki itu kemarin meninggal dunia. Jadi saya menggantikan posisinya. Dia siapa tuh? Yang kamu sering caci maki? Muhammad Rasulullah SAW. Wah nangis tuh ya. Yahudi, Yahudi tengik itu, nangis ya kan, luar biasa. Tapi di sini juga ada keturunan Yahudi loh, alhamdulillah. Yahudi Pahit. Ada di sini, masya Allah. Walau kunta fazan ghalizal qalbi, jika kamu memiliki kekerasan hati, bersikap kasar, bengis, ya kan? Kejam, sok-sokan, arogan, lam faddu min haulika. Mereka pasti lari dari sekitarmu wahai Muhammad. Ya kan? Sama rakyat jangan bengis. Hari ini kan kita melihat kebengisan kekuasaan ini makin hari makin jadi. Ya Bu? Betul nggak Bu? Orang lagi SD disemprot, dia masuk tuh bocah itu, salah apa dia? Disemprot pakai gas air mata, katanya kena angin. Angin dari mana? Emang lo arahkan, ya kan Mbak? Semprot, hajar, gebuk, pentung, apa lagi nih? Tendang. Nah, coba bete yang ngomong tuh. Meeting. Iya, meeting. Meeting berasal dari kata-kata piting. Piting kalau pakai kepiting. Temennya yuyu. Hah? Piting.
2 hari kemudian setelah Panglima bilang piting, netizen marah ya kan. Wah, 2 hari kemudian Kapus Pen bilang piting itu artinya merangkul. Merangkul, Bu. Saya bingung. Saya mau cari yang resmi aja. Saya buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Purwodarminto. Piting itu ternyata di kamus, Pak ya, mencekik dengan kekuatan full power, Pak. Dengan kekuatan penuh. Contohnya Khabib Nurmagomedov. Kenal nggak, Pak? Juara MMA WC itu, yang dari Dagestan. Waktu itu musuhnya McGregor itu dari Irlandia, juara. Mata-matain dia. Mak lo pelacur, babelo playboy, Islam tuh agama barbar, dan lain-lain. Ini orang netar bawa piting katanya, ya. Kata si Khabib Nurmagomedov. Benar. Begitu sampai kesempatan dipiting sampai dia begini nih. Artinya apa, Bu? 3 detik lagi dipiting, kelar tuh orang. Nah, tapi kalau si Khabib Nurmagomedov merangkul, begini nggak kira-kira, Bu? Agak disikut itu Khabib itu, kelar tuh. Jadi piting itu adalah mencekik dengan full power, arti dengan kekuatan penuh. Nah, Nabi Muhammad disuruh fa'fu anhum, maafkanlah sahabatmu, maafkanlah pengikutmu, maafkanlah umatmu, maafkanlah rakyatmu. Kenapa? Ya rakyat ini kan latar belakangnya macam-macam, Pak. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya rendah. Ngomongnya kan orang rendahan sembarangan aja sama Nabi juga kan. Suruh maafkan. Ada yang latar belakangnya kan Arab kan macam-macam nih, Pak. Ada Arab Badui, ada Arab gunung, ada Arab segala macam. Ada Arab Pekojan, ya kan, kalau di sini. Ada Arab Ukut, ya kan, Tanah Abang, macam-macam. Itu kan latar belakangnya beda-beda. Ada ngomongnya fusa, halus, ya kan. Ngomongnya Lughatul Arabiyyah minal mushaf katanya kan. Kamu tuh omongan Arabnya kayak mushaf, kayak Quran ada. Tapi ada juga yang ngomongnya kan, waduh, ngeri. Kayak Indonesia juga, ya kan? Kalau yang dekat pantai kan ngomongnya kasar-kasar tuh, Bu. Ya kan, teriak-teriak. Hey, Polan, kemana kau? Kan gitu, Pak. Itu berarti dia dari di pantai. Tapi kalau yang tengah-tengah pedalaman ngomongnya kan halus. Enggal-enggal rumi, saestum be aku, kulo niki kulo kiamba, pindah papiti badan tercampak katanya, Bang. Macam-macam. Nabi disuruh fa'fu anhu, maafkanlah mereka. Maafkan. Selain memaafkan, Nabi disuruh oleh Allah wastaghfir lahum, mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Rakyat itu juga dosanya banyak. Rakyat itu dosanya juga banyak. Jangan mentang-mentang rakyat kita nggak punya dosa. Banyak. Dari rakyat kecil sampai rakyat gede kan dosanya banyak. Makin gede itu rakyat, makin gede juga dosanya. Hanya disuruh minta ampunan. Disuruh. Luar biasa, nggak ada pemimpin yang minta ampunan loh, Pak. Ya, Bu, kepada rakyatnya. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu, dalam berbagai macam urusan. Ajak rakyat itu bermusyawarah. Kita ini kan termasuk orang Betawi yang udah lama juga, Bu ya. Dulu Bang Ali gusur orang-orang loh, Bang Ali. Bikin MHT. Lah, tetangga-tetangga saya tanahnya gede-gede nggak dibayar. Tapi karena mereka sadar
ini untuk kemajuan kampung, kemajuan negara, kemajuan kota. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. MHT itu ingat nggak, Bu? Banyak yang nggak dibayar. Tapi kan kampung jadi kagak becek. Dulu itu kampung jadi bagus dilihatnya. Iya betul. Wasyawirhum, diajak bermusyawarah. Ibu-ibu tahu kan? Nih, ini apa nih? Ibu pasti tahu di jalan ini. Ini Casablanca, Bu. Mendingan. Ya? Ini tulisannya tulisan Indonesia. Kota Casablanca. Dulunya ini kuburan. Ya, Bu? Ini kan tahun 96 nih di apa namanya? Dibukanya. Ada kuburan Pal Batu. Nih kuburannya nih. Kuburan Pal Batu. Digusur. Buat jadi Casablanca. Digusur. Orang Betawi sama kuburan. Waduh. Hormat banget. Orang-orang lebaran aja belum ke tetangga dia udah pada ke kuburan. Ibu ya? Lihat engkong lo dulu ya. Lihat kumpi lo dulu. Ini kan ada engkongnya, ada neneknya, ada kumpi. Kumpi itu buyut, maknya bapak kita, maknya apa nenek kita. Buyut apa kumpi didatangi. Ini digusur. Dipindahin dengan bukan ganti rugi, ganti untung. Ya orang-orang sana digusur bisa beli rumah di Depok gede-gede. Depok waktu itu semeter 10.000. Jakarta udah juta. Gede jadi tuan tanah. Harusnya begitu. Wasyawirhum. Jangan ganti-ganti rugi. Lah kalau ganti rugi memang rugi kita. Ganti untung. Kenapa namanya jadi Casablanca? Ya. Casablanca itu salah satu kota terindah di Maroko. Jadi itu ada kerjasama dengan pemerintah Maroko. Makanya dikasih kenang-kenangan, bikin namanya Casablanca. Orang Betawi bilangnya Kokas. Ya loh, Kokas kota Casablanca. Tadi cuman 20 kilo, sekarang udah sampai kemana tahu itu. Enak. Orang Betawi setuju aja. Ada mall, ada kantor, ada ambasador, macem-macem lah, ya kan? Karena ini buat kepentingan. Dan orang Betawi yang digusur-gusur itu juga kagak kerja di kantor itu. Emang ada yang kerja di situ lah, kagak ada. Yang kerja juga si Amoy sama si Akel, ya kan? Ya, saya kan suka khotbah di daerah situ, suka di gedung yang WTC itu Pak, terus saya khotbah situ karena apa tuh dulu perusahaan minyak Prancis tuh Total, sekarang jadi Pertamina, udah habis. Saya ketemu sama Ciputra tuh. Ciputra kan salah satu orang terkaya di Indonesia. Badannya sehat tuh, umurnya 85 waktu itu. Oh iya, Pak Ciputra ya? Saya bilang gitu. Iya. Umur berapa? 85. Kalau Anda, saya mau khotbah. Oh, pelayan Tuhan. Kita dibilang pelayan Tuhan. Iya. Kan dia kalau khotib kan pelayan Tuhan. Ya kan? Pelayan Tuhan. Kok gimana nih rahasia awet muda? 5D kata Ciputra. Pertama, dokter. Kedua, disiplin. Ketiga apa, Pak? Doa kata dia. Ya, doa. Terus yang kelima kata dia doku. Dasar Cina lo kan gitu. Gak lepas dari gitu. Baik. Saya kembali ke Maroko. Orang-orang barat, ya Bu ya, kalau ngatain Islam barbar loh. Betul Pak? Kalau melihat orang biadab, kejam, sadis, barbar. Ya memang dialamati kayak Islam. Ternyata ibu-ibu jangan terima kalau dibilang barbar. Barbar itu kalau di Inggris kan Berber namanya. Itu sukunya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu orang Maroko, sukunya itu adalah Berber itu yang menaklukkan Spanyol. Spanyol itu dia taklukkan
Dia bawa perahu anak buahnya itu dibakar sama dia semuanya. Panglima Torik, ntar kita pulang pakai apa? Perahu dia dibakarin semua. Aku memberikan pilihan kepada kalian, mau mati syahid apa mati tenggelam. Kita udah nginjek di Spanyol ini, nggak boleh pulang lagi, haram kita pulang. Kita bikin kerajaan di sini. Itu Torik bin Ziyad, orangnya Kribo, Maroko, bule orangnya. Zinedine Zidane itu orang Berber. Iya, anak-anak saya temennya tuh orang barbar itu. Ya Melika, anak saya kan namanya Melika. Ya Melika. Nahnu, we are not Arabic people. We are Berber people. Bangga dia. Orangnya kayak Barbie, Bu. Orang Berber tuh perempuannya kayak Barbie, bule. Sama kita dibilangnya barbar, biadab. Lo yang biadab. Sama main yang kemarin nih. Ustadz Abdul Somad dipanggil polisi. Ya kan? Ada si Uda namanya Burhan. Punya rumah makan. Rumah makan itu dia ngasih makan ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak sempat berladang, yang nggak sempat bernelayan dan lain-lain. Kan lapar mereka hari-hari demo, dikasih makan, ditangkap. Itu Ustadz Burhan ditangkap. Kenapa? Katanya itu membantu orang-orang jahat. Yang jahat siapa kan gitu. Itu ibu-ibu sekalian. Ya, oh kembali wasyawirhu, ya, berdoa apa, bermusyawarah. Kuburan aja digusur nggak apa-apa sama rakyat. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mulia, ingat ya, yang menzalimi orang Islam ini ancaman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu walahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, fitnah, ya, penzaliman, penggusuran atau pembunuhan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak tobat, walahum adzabu jahannam, maka bagi mereka adalah azab jahannam. Jahannam ini rombongan neraka yang paling mengerikan siksaannya, Bu. Neraka yang paling ringan aja kata Nabi disediakan sepasang sepatu besi panas merah membara. Apabila kaki kananmu masuk maka meletuslah otakmu. Itu neraka yang paling ringan. Kan kayak Ibu Syarifah kan orang yang ngerti refleksi. Ya? Iya, Bu. Ibu nggak bisa matiin. Kalau nggak bisa matiin rendem aja semua. Baik, terima kasih. Ibu mau motret. Alhamdulillah. Tapi yang muncul Ariel Peter Pan. Dari Bu ya, dimaklumin Bu. Itu Sudes aja kan nangis tuh, Pak. Sudes nangis. Jadi imam begitu at-tahiyat, handphone orang kan ringtone-nya macam-macam. Dang dang ding dang dang ding 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 ding. Tararet tararet tararet. Nangis ini. Sudes. Di rumah anak kagak kedengeran begituan. Di Masjidil Haram gituan ada. Sudes nangis. Ini Masjidil Haram. Yang masuk Masjidil Haram rombongan macam-macam. Ada orang Tanabang, ada orang Bekasi, ada yang mantan pemain band, ada yang mantan wartawan musik, ada yang mantan aktor, ada yang mantan artis. Kalau saya sama Pak Sulaiman itu, saya nggak sebut nama ini ya, sama Pak Sulaiman, kita lihat artis tuh kalau dia berdoa, ibu-ibu kalah sahdu doanya.
Iya, dia berdoa, orang dia artis, suruh ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, suruh buka baju. Dia di depan Ka'bah begini doanya, Bu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pak Sulaiman nyolek-nyolek saya. Ya, Sulaiman almarhum. Dia kan kayak bapak saya tuh. Dan gimana itu? Dramatisir banget. Ya Allah, kami ada hamba yang penuh dosa dan dosa. Tapi hidup sampai terus balik ke Jakarta lo telanjang lah. Tobatnya sandal dulu. Kalau buat acting di hadapan siapa aja, apalagi di hadapan Allah, dilihat orang begitu banyak, jangan coba-coba, dia bisa menggetar tuh tangannya tuh, air mata bercucuran, luar biasa. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka adalah azab neraka yang membakar. Al-Buruj ayat 10. Al-Buruj ayat 10. Saya tiap hari baca ini, Bu, kalau tahajud. Saya udah konsultasi sama ustadz ahli tafsir, boleh, Bu. Maksud kita ini agar orang-orang itu yang mengadakan penzaliman, penggusuran, penggebukan, penyemprotan, pemitingan kepada saudara-saudara Islam kita itu mendapat ini nih, Pak. Ya kan? Ini kalau dia nggak tobat, tapi kalau tobat kan diampunin sama Allah. Bayangin. Tetapi alhamdulillah tanggal 28 September tuh tadinya empty space, harus dikosongkan ruangan. Rempang harus kosong tanggal 28. Kosong nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Umat Islam bergerak. Allah gerakkan hati persatuan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar wa ruhamma bainahum. Terbit di mana-mana. Di Bandung, di Gedung Sate, di Tasik, di Garut, di Makassar. Makassar itu Tamsil Lindrung tuh di belakangnya tuh. Ya kan? Surabaya, Jogja, Jakarta, Patung Kuda. Ada ibu-ibu yang saya lihat tuh di Patung Kuda. Berani banget tuh ibu-ibu. Emak-emak naik ke mobil komando. Apa lo bilang? Kata dia. Rempang tanggal 28 mau dikosongin. Jokowi, gua minta sama lo kosongin di istana sekarang. Waduh. Nih Bu nih, saya nangis Bu ngeliat tuh ya. Saya nyali saya nggak ada apa-apanya itu mama tuh. Ya Allah, ya umurannya seumuran Ustazah Sarifah, nggak tua nggak muda gitu kan. Sedang. Tapi kan yang namanya aparat demen aja ngebukin orang begitu juga. Bayangin tuh, nyalinya gede Bang. Kita nggak butuh sama orang kayak ente. Kita butuh sama Rempang, saudara-saudara kita. Waduh, belum lagi Bu muncul Persatuan Melayu kan. Ya kan? Ini kan Allah yang gerakkan. Bu Ibu, menurut ulama Dokter Nyakmat apa namanya nih? Nyakmat Abdul Aziz sebenarnya orang Malaysia. Melayu ini kekhalifahan. Melayu itu kekhalifahan dari Patani. Dulu kan Patani umat Islam dipateni itu, Pak. Sekarang baga. Ada yang namanya Jala, ya kan? Waduh. Ada Melayu Malaysia, Melayu Brunei, Melayu Aceh, Melayu Minang, Melayu Sumatera Selatan, Melayu Babel. Bahkan saya kata orang-orang jamaah tabligh, dia datang ke Khmer itu kan Kamboja. Itu di tengah-tengah kota Khmer itu ada komunitas Melayu, ngomongnya Melayu. Orang Jakarta juga kan orang Melayu ini sebetulnya, kampungnya di kampung Melayu. Ya, ya. Orang Jakarta itu kalau kita ngomong Indonesia yang bagus, mengapa harus jumpa dikala kau telah berdua? Itu mohon maaf ya. Itu orang Jakarta kalau kita ngomong gitu, lu ngomong lo Melayu tinggi. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Besar ya? Jadi orang Jakarta ini orang Melayu.
Orang Khmer aja orang Melayu. Jadi tuh bergerak tuh. Wah, mereka mengeluarkan slogan baru. Daripada, ya kan? Daripada apa nama itu? Hidup tapi bertekuk lutut, biarlah mati berdiri. Itu top tuh, Bu. Dia nyanyi lancang kuning. Nyanyinya lancang kuning. Iya. Lancang kuning berlayar malam. Kalau nahkoda kuranglah paham, pasti kapal akan tenggelam. Wah, keren Pak. Orang Melayu itu orang yang intelektual, kaya dia apa namanya itu budayanya. Dari dulu mau melamar anak perempuan aja dia pakai pantun-pantun segala. Ya, Bu ya? Orang Betawi juga zaman dulu, saya masih ingat itu. Waktu kita kecil, masih ingat di otak saya nih. Tangga saya mau melamar tuh, dia bikin pantun. Ijo-ijo daun rambutan. Iya. Ijo-ijo daun rambutan. Ibu-ibu ada cakep, gitu bro. Nasi kering kolong jembatan. Kan gitu bro. Tahu jodoh tahu bukan. Yang penting sering kelihatan. Orang Betawi itu ngelamar. Nah, giliran saya gede, kemarin saya disuruh jadi apa itu palang pintunya, saya bilang gitu juga. Dan rubah. Ijo-ijo daun rambutan, nasi kering kolong jembatan. Ya kan? Iya. Tahu jodoh tahu bukan. Tapi kalau memang sudah jodoh, mari segera kita nikahkan. Wah, masuk tuh KUA pada masuk ya kan? Ya pesan, KUA ente tukang catat jangan berkuasa ya. Yang berkuasa di sini bapaknya anak perempuan. Yes kan? Dia takut sama kita, ya kan? Karena kita disuruh kalau sama Pak Sulaiman, kalau berhadapan sama orang-orang yang agak tradisional, lo pakai baju kiai deh. Iya, kita dikasih sama Sulaiman tuh yang Pakistan tuh kan, Al-Bagistani itu, pakai sorban, pakai itu, udah. Itu yang namanya KUA cium tangan sama saya. Ya kan? Tapi saya cabut gitu. Kan ada orang yang demen diciumin tangannya. Kita kan risih diciumin tangannya. Iya, emang kita apaan? Ya kan main cium-ciumin aja. Emak lo tuh ciumin tangannya. Ya kan iya. Kita sama emak galak banget. Sama orang baik banget. Iya. Anak-anak perempuan zaman sekarang kan begitu. Kenapa lo dia demen banget? Dia baik banget, mak. Wah, segala macam. Ini mak lu yang beranakin lu nggak bilang baik. Orang mak kita nih, mohon maaf nih Bu ya. Dulu saya ini di kaki saya sebelah kiri ini ada tanda merah yang kayak daging lebih. Mak saya yang jilatin tuh. Saben hari disuruh aja sama orang. Jilatin aja Bu, jilatin, hilang. Terus mak kita lupakan begitu saja. Gara-gara ketemu orang yang ngasih bakso sama seblak kemarin. Ya, nggak bener nih banyak bocah. Kenapa terjadi pendaliman? Pasti ada keserakahan. Pasti ada keserakahan. Loh, dengar nggak pidatonya Uwan? Ustadz Alfian Tanjung. Sekarang Uat pindah ke Solo. Hah? Ke Solo? Oh, ke Solo. Karena dekat sama mertuanya. Karena kan Solo kan penjagaan terhadap dia lebih hebat daripada di Jakarta. Nah kan? 80% Betawi udah punya orang Cina. Tanahnya. Cilacap 69%. Banten 84%. Orang Islam nggak ngiri. Silahkan hotel lo setinggi-tinggi apa. Ya Bu ya? Mobil lo dari Bentley, Jaguar, bodoh amat. Iya kan? Iya Bu ya? Duit lo triliunan, dia bodoh amat. Tapi dengan catatan jangan ganggu kita.
Lah ini Rempang tuh tanah secuil. Tanah secuil. Nggak bisa, rakyat tahu ini bukan proyek negara ini. Ini proyeknya Tommy Winata. Proyeknya si Erick Thohir. Proyeknya si Opung. Nggak mau mereka. Lebih baik mati berdiri daripada hidup tapi berlutut. Buat apa? Ini sekarang Indonesia jadi VOC, ya Pak? Main gusur, padahal kan perintah konstitusi Undang-Undang 45. Presiden tuh harus melindungi tumpah darah. Iya Pak? Tumpah darah. Dalam bahasa Betawi, ya darah tuh jangan ditumpah-tumpahin begitu aja. Gara-gara bisnis, apalagi dengar-dengar mau dijadikan tempat judi. Kan mengerikan itu. Itu sama Singapura dikit lagi setengah jam nyampe. Saya ini kan suka dakwah di Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun. Saya biasanya tuh ke Batam dulu, terus Barelang, jembatan Barelang. Dulu terkenalnya jembatan Habibie. Karena yang pertama kali otoritas Batam tuh Pak Habibie. Zaman dia Batam tuh kayak Singapura, keren. Ya kan? Saya di situ nungguin kapal yang mau menuju ke Tanjung Batu, karena dia kalau jam 3 udah habis. Tidur saya di Batam Center, suruh ceramah juga di situ. Terus besok baru kita naik jet foil 150.000 sampai ke Tanjung Batu. Di Tanjung Batu saya udah ditungguin sama ojek, ya kan? Baru tar malam 15 masjid udah mendaftar ke saya. Jadi saya 2 minggu di sono 15 masjid, pulang serak. Serak. Padahal di sono juga udah minum jeruk nipis melulu, pulang serak. Dan itu dakwahnya nikmat di sana itu. Kita pakai perahu. Ya kan, pakai perahu. Ini pakai laptop, ke segala macam. Kan laptop kalau di sana itu kayak nonton layar tancap, lihat saya itu. Orangnya ratusan pada datang, ya nggak pernah sembahyang pada datang. Orang sana bilangnya sembahyang, Bu. Ya orang Betawi bilang sembahyang. Kalau datang, ya kan? Ini. Dan ini perahunya kan perahu tempel, Pak Ridwan. Perahunya tempel. Saya telepon sama istri saya, bunyinya itu kedengeran, sampai ke Depok tuh bunyinya. Ya kan? Naik apaan tuh Kak? Ini naik perahu tempel, ya kan? Terus ya lewatin laut antara pulau ke pulau, ada Pulau Ungar, ada Pulau Alai juga. Di sini kan Alai bocah kan kagak benar. Di sana nama pulau, termasuk sono kan, kadang-kadang di tengah jalan macet tuh kan, pas diperiksa, maaf Tuan Guru, ini bensin solarnya habis. Telepon dia sama temennya tuh, suruh minta solar ke situ. Kalau malam itu penerangannya cuma bulan purnama aja, Bu. Nggak ada ini. Teman kita yang pada di sini sok-sok jago sampai sono mukanya nggak ada darahnya. Ini laut, ya kan? Kalau di kali kan mendingan, kalau laut. Kalau kita berenang itu Kak, di mana tepinya kan susah, jalan lagi. Nah, dia bilang sama saya, Tuan Guru ceramahnya sampai jam berapa? Sampai jam 10. Nah, jadi saya nanti siap-siap jam 9:30 kata dia. Orang sono bilangnya bukan 9:30, 9:30. Sampai sana. Baru dia tuh. Kalau dia nggak ada, udah bermalam kita di pulau itu. Nyamuknya atuh, Bu, temennya banyak. Ya kan? Tapi kita ini nggak ada apa-apanya. Ada dai-dai dari Dewan Dakwah, dai-dai muda dari Dewan Dakwah. Itu nyebrang ke suatu pulau di daerah Nusa Tenggara Timur sana. Ini dai baru pengantin baru. Dua-duanya itu ya ikut bulan madunya dia dakwah.
Ya Allah, itu dari pelabuhan NTT itu pelabuhannya apa Pak Ridwan ya? Itu sampai ke tempat tujuan naik motor 3 hari. Berdua itu dia nyewa motor. Itu dakwah Bu. Kalau dakwah begini nih, dakwah nikmat. Kalau dakwah begitu tuh, waduh, dakwah hangat namanya. Baik, penzaliman terjadi karena ada keserakahan. Kalau ada keserakahan, pasti ada yang dizalimi. Tapi kata Nabi, ini judul kita nih kan, wattaqi da'watal mazlum. Waspadalah kamu, berhati-hatilah kamu kepada doanya orang-orang yang dizalimi, doa orang-orang yang dianiaya, yang ditindas, yang digusur, yang ditendang dagangannya. Kan orang juga jahat juga, ya. Dia dagang di trotoar, emang sih salah Pak ya? Dagang pepaya, dagang rambutan, dagang melon, datang Satpol PP main tendangan. Padahal tuh kan modalnya boleh pinjem sama Pak Slamet, ya kan? Ini ngulangin ke Pak Slamet bagaimana nih? Ntar sore kan ditunggu sama anak istri di rumah. Sekarang main tendangan. Tapi saya ke Kramat Jati itu belum ada tuh yang nendang tukang duren Bu. Ya kan saya suka nyobain yang apa Bu? Yang 3 biji itu 25.000, 3 biji begini weh. Ya nyobain. Saya tanya sama dia, Pak, suka ada yang ditendang sama Satpol PP nggak? Tendang aja kalau berani. Katanya gitu. Jantengan jempol. Orang duren. Dan duren tuh yang nggak ada musimnya di Kramat Jati tuh nggak ada musim. Ya, berhati-hatilah kamu terhadap doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara mereka dengan Allah nggak ada hijab. Bahkan kata Nabi, orang kafir sekalipun yang kita zalimi itu diterima loh doanya sama Allah. Apalagi orang beriman. Ini yang dirempang kan banyak orang yang lebih baik keislamannya dari kita. Banyak yang lebih bersih dari kita. Banyak yang dosanya lebih dikit dari kita. Kalau kita kan dosa, orang kota, dosanya kan banyak. Ya Bu? Banyak nggak Bu? Coba kita nih kalau naik di jalanan aja, disalib, paling cakep ngomongan kita, nyet. Coba itu kan, itu disalib. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi yang binatang yang serem-serem. Kagak ada yang nyebutnya ayam lo, kagak ada. Nah, itu anjir tuh sebetulnya yang ini Bu, yang diperhalus itu. Betulnya aslinya tuh hanjiang, ya, aslinya itu, tapi dibikin anjir, anjrit, itu halusnya Pak, diplesetin halus. Bocah-bocah zaman sekarang, anak-anak sekarang tuh ngomongnya ketemu temennya, lu kemana aja sih Cing? Ngomongnya enak banget gitu ya. Itu gimana? Saya bilang, Neng, cakep-cakep ngomongnya jangan begitu dong, ya kan? Kan kamu pakai kerudungan. Habis pakai kerudungan juga dicontohin kalau giliran organ tunggal yang pakai kerudungan ngigelnya bukan main. Kok berani banget ngomongnya sampai bawah, apaan sampai bawah? Pak Ridwan coba, kalau enggak ubannya bisa kembali hitam bukan? Iya kan? Iya. Saya ngelihatnya itu, saya kan kondangan nih. Orangnya kerudungan, bilang istri saya, "Wih, penyanyi kerudungan deh." Wah kan, kita ambil nasi, dia nyanyinya, ya Allah, malu kita yang dengar. Ini saya orang laki malu, apalagi orang-orang perempuan, ibu-ibu yang terhormat ini kan. Kalau ibu-ibu kan kupingnya kan kedengarannya biasanya hal ataka haditsul ghasyiyah kan biasanya begitu. Coba dengar yang begitu tuh, ya kan, sampai bawah. Memang lagunya nggak tahu tuh jogetnya, bingung juga kita. Maksudnya sampai lantai Bu,
sampai lantai, sampai dia temur begitu. Iya kan? Kata dia kan ada yang bilang, ada orang namanya Tengku Wisnu, dia tempur katanya. Nah, ini Bu, keserakahan. Ini Gunung Mas versi Mbah Google. Nah, ini saya mau menyampaikan, ini kata Nabi nih. Lau anna libni adama wadiyan min zahab ahabba ayakuna lahu wadiyan. Seandainya seorang anak Adam dikasih satu lembah emas, dikasih satu privat, bayangin tuh, gampangnya nih, lembah emas tuh privat tuh. Privat tuh tadinya gunung, sekarang udah lembah, udah jurang bawahnya. Habis udah dibawa ke Amerika tuh, privat. Ya, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu dia akan minta satu lembah emas lagi. Gak ada puas. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, sudah tiga mau empat, akhirnya mau semuanya. Ya kan? Sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Tidak pernah dia merasa puas. Puasnya dia adalah dijejelin tanah, tempat dia kembali nanti ke Karet Bipa, ke Pondok Ranggon, ke Kober, ke Palbatu, baru dia kenyang. Kalau sekarang orang nggak ada yang kenyang, makan nasi padang nggak kenyang, makan nasi goreng nggak kenyang, ya Bu, makan apa nih? Nggak ada yang kenyang, makan seblak nggak kenyang, gado-gado kagak ada yang kenyang, kagak ada yang kenyang. Kenyang-kenyangnya itu kalau udah dijejelin tanah, tempat dia kembali, nanti baru dia kenyang. Tapi Allah menerima orang-orang yang bertaubat. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, imam yang 5 itu mensetujui, artinya muttafaqun alaih. Hadis ini sohehnya soheh gitu. Luar biasa. Iya. Dan ini diterjemahkan Bu ya sama Mahatma Gandhi. Iya, hadis ini ditafsirkan sama Mahatma Gandhi. Bumi ini mampu mencukupi semua kebutuhan manusia, tapi tidak mampu mencukupi kerakusan manusia. Dalam bahasa lain, bumi ini sanggup memberi makan 10 kali jumlah manusia sekarang. Sekarang kan 7,5 miliar, berarti bumi sanggup memberikan makan kepada 75 miliar. Tapi bumi ini nggak sanggup ngasih makan kepada satu aja orang serakah. Surakoh nggak mampu, satu aja. Itu kalau yang serakahnya cuma satu. Bagaimana kalau serakahnya itu 10, 100? Hah? Luar biasa. Dulu Prabowo itu kan ngomong Bu, saya dulu tuh kan, ya kita kan dukung dia dulu. Terus terang aja kan, kita datang tuh di Hotel Sahid, 5.000 tuh undangannya. Saya, Pak Insan Mokoginta almarhum, Nuim Hidayat dan lainnya datang. Prabowo bilang, Indonesia ini kekayaan 4 orang Indonesia melebihi daripada 100 juta orang. Itu kata Prabowo. Waktu dia masing tobat waktu itu, masing bersama emak-emak, ya kan? Emak-emak juga tuh duitnya di apa namanya nih? Di Lebak Bulus, lapangan tuh siang-siang. Wah, emak-emak duitnya berkarung-karung, emak-emak ngasih tuh. Tanggung jawabnya bagaimana itu dia? Makan tanah. Masya Allah, ya kan? Terus kalau kata Anies Baswedan, waktu dia jadi gubernur, di DKI ini juga ada kemiskinan yang ekstrim, kata dia. Apa kemiskinan ekstrim? Mohon maaf Bu ya, ada keluarga tinggal di situ, di atas kali. Kali buat cuci piring, kali buat nyuci, kali buat buang air besar. Ini namanya kemiskinan ekstrim.
Kalau kekayaan yang luar biasa namanya crazy rich. Crazy rich itu kekayaan yang gila. Kekayaan gila. Pangeran Talal dari Saudi itu pelek mobilnya itu terbuat dari emas. Pelek, Pak. Pegangan ininya nih berlian. Yang buat buka tuh berlian. Setiran tuh berlian. Setir. Kalau kaya bukan main kaya. Kalau melarat, ya Allah, bukan main melarat. Ibu-ibu. Karena apa? Keserakahan. Keserakahan. Maka Nabi itu suka nyuruh kita berpuasa supaya kita berasa tuh orang-orang yang pada lapar. Kalau orang puasa kayak kita kan orang mampu. Kita lapar, aus sekarang ini maghrib kelar kita. Ya warga. Tapi kalau orang miskin, orang rusak, kelarnya tuh kapan? Maghrib, isya. Masya Allah. Nah, harusnya kita nih kalau mau kaya kayak dia nih Bu. Namanya Rashid Nikas. Ya, subhanallah. Rashid Nikas ini pria yang melawan Prancis sendirian. Dia bayar denda untuk ribuan muslimah 17 miliar. Kenapa Bu? Kita lihat ya. Wah ini nggak jalan. Maaf. Ini ada videonya aja Bu. Mudah-mudahan jalan nih. Nah, perjuangan Rashid Nikas. Dia orang Maroko ini. Rashid pengusaha Prancis. Oh turunan Aljazair maaf. Memiliki kekayaan lebih dari 150 triliun. Dia juga memiliki baik saham klub bola PSG. Dia juga seorang yang ringan membayar denda bagi muslimah yang bercadar di Prancis dengan total 17 miliar. Karena kan di Prancis itu kan orang pakai miliar ditangkap, di penjara. Itu puluhan atau ratusan orang pakai cadar. Itu kayak Ibu Syarifah nih tangkap nih, dikeluarin. Berapa ya harganya ngeluarinnya? 17 miliar. Keluar nih 17 miliar. Makanya ibu-ibu nih kalau kaya nanti seperti itu. Yang doain itu siang malam anak yatim, janda-janda miskin, janda-janda tua. Kalau janda muda sih udah banyak yang ngurus ya. Orang-orang miskin dan lain-lain lah. Ya, sebagaimana diketahui, Prancis itu konstitusinya menerapkan larangan cadar di tempat umum. Jadi ketahuan pakai cadar, tangkap denda. Nah, kita lihat lagi. Ya Bu ya, kita lihat lagi. Prancis. Sebagai reaksi pemerintah Prancis atas berduyun-duyunnya wanita Prancis pakai cadar, bagi muslimah yang tertangkap petugas akan mengenakan denda sekitar 2,4 juta nih. Ini kalau Ibu Ibu Syarifah ke Prancis, wah, ditangkapnya banyak, ya kan? Ditangkap, ya. Dan di dendanya sekitar apa Bu? Oh hilang ya? Ini kali ya, bergerak lagi ya Bu. Punten, sabut dulu. Belok lagi. Belum. Ada lagi. Nah, Ibu biar dia jalan aja Bu ya.
kekayaannya 150 triliun. Ya. Memiliki klub PSG juga, geng. Ya. Udah kan? Terus kalau ada orang pakai cadar itu didenda 2,4 juta kalau bahasa Indonesia. Terus sekali pakai tuh. Kalau satu hari pakai 10 kali. Nah, ada lagi nih. Reaksinya, wah Prancis itu melarang pokoknya. Karena kan Prancis kan udah Islamnya banyak. Bagi muslimah ini 2,4 juta nih. Kira-kira berapa euro tuh? Maka sejak Prancis memberlakukan undang-undang itu, dia menyediakan dana untuk menebus para ibu-ibu itu. Dana itu khusus untuk membayar denda bagi muslimah yang bercadar. Ya, pakailah cadar sesukamu. Jika terkena denda, saya yang akan membayarnya. Iya kan? Ya, gitu. Ya, luar biasa. Dia juga memiliki lebih dari 10 panti asuhan di Prancis. Ya, ada 1000 lebih yatim piatu yang diasuhnya saat ini. Dan mereka semuanya dana berasal dari kantongnya pribadi. Orang Islam namanya Rasid, ya kan? Orangnya Aljazair, ya. Nah ini istrinya nih sebelahnya tuh. Beberapa media melansir ya bahwa dia itu masya Allah membayar denda pokoknya kerjaannya, dan menurut dia kekayaan saya ini habis nggak apa-apa asalkan untuk membela syariat Islam. Ya, kenapa? Tadinya juga saya datang juga nggak punya apa-apa kan. Saatnya orang seperti ini. Saya ingin syariat Islam, ya kan, buat kaum muslimin di Prancis itu tetap terjaga. Andai kata saya diam, ya, apa dong Bu? Syariat itu hilang, nanti berhadapan sama Allah bagaimana? Padahal kan kita punya duit nih. Iya. Ya kan? Oh, Eropa kan, ya Allah. Kemarin teman saya pergi ke Eropa, itu pipis di jalanan gitu lah ya. Pakai WC 1 euro. Iya. Kencing sekali doang 1 euro. 15.000. Kalau sekali 10 kali kita pipis 150.000. Pulang bangkrut dari Eropa. Ya kalau kita umroh mau pipis di mana aja bebas. Ya kan? Ada WC di jalanan, ada WC di masjid pinggiran kota Mekah Madinah, apalagi Mekah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, luar biasa. Jadi atas peranannya ini Syekh Al-Huwaini mengibaratkan sebagai satu orang melawan satu negara. Jadi si Rasid ini, Ustadz Rasid ini, satu orang melawan satu Perancis dia. Padahal dia orang asing loh di Perancis tuh, orang Aljazair. Orang Aljazair. Aljazair dulu tahun 62 itu masih dijajah sama Perancis. Masih dijajah. Tapi sekarang luar biasa. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, kalau nanti punya anak, suruhlah ya. Mohon maaf ya Bu, Jamaluddin Al-Afghani itu mengatakan Muslim qabla syai' wa Muslim ba'da syai'. Artinya didik anakmu jadi Muslim sebelum jadi apa-apa, sebelum jadi tentara, sebelum jadi polisi, sebelum jadi jaksa, sebelum jadi dokter, sebelum jadi insinyur, sebelum jadi orang kaya, jadi Muslim dulu. Kalau Muslim jadi tentara, nggak mau meeting orang. Muslim nggak mau menzalimi orang. Kalau dokter yang Muslim, ya
Oh, dokter kan sekarang ini kan ngeliat orang hamil sesar. Karena dia kan dapat fee dari rumah sakit kalau sesar. Kalau lahirannya biasa dia nggak dapat fee, tapi kan dapat pahala dari Allah itu. Didik anak kamu jadi muslim dulu sebelum jadi dokter. Dokter kan banyak yang kurang ajar. Tabrakan orang perempuan hidup dibuka catat, diperkosa mungkin. Bayangin, dokter banyak jadi pembantu rumah tangga aja jahat kalau bukan muslim. Anak kita nangis mulu, cucu kita nangis mulu. Kasih aja Valium 8, tidur tuh anak tuh. Sampai ntar sore emaknya pulang, bapaknya pulang masih tidur aja. Orang minum obat tidur. Kalau overdosis tidur terus. Itu jadi pembantu. Harus muslim juga. Didik anak kita jadi muslim sebelum jadi apa-apa, dan tetap menjadi muslim setelah jadi apa-apa. Masya Allah. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ikhwan dan akhwat yang makin senior, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekarang umur kita 61, perjalanan kita menuju Allah sudah 61 tahun lamanya. Kalau kita umurnya 61, terus ajal kita 63, berarti kita ke Al-Itqan ini tinggal 2 tahun lagi. Datang ke Al-Itqan tinggal 2 tahun lagi, ngurus Al-Itqan tinggal 2 tahun lagi, ceramah di Al-Itqan tinggal 2 tahun lagi. Ini kalau umurnya 63. Kalau umurnya 61, sekarang 61. Menghitung hari, tinggal menghitung hari. Ya memang sih, kalau kita, oh lo ngomongnya mati mulu. Ya orang cita-cita tertinggi itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau bisa mati sebagai syahadah ya Bu ya. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih jazakumullah atas segala perhatiannya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak yang enggak benar, datangnya dari kebodohan saya pribadi. Semoga Allah akan mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita wabil khusus di Rempang. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi 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 Palestin. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana abrik alaina sabra wa tafana muslimin. Rabbana abrik alaina sabra wa tafana muslimin. Rabbana abrik alaina sabra wa tafana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fattaqullaha mastata'tum. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.